Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia dan dimanapun saudara berada. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari Yesaya 46 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, membicarakan kalimat sampai memutih rambutku sama dengan kita membicarakan bukti sebuah kesetiaan. Setiap orang tentunya merindukan kehadiran pribadi-pribadi yang setia ada di sekeliling kita. Sebagai orang tua, kita rindu melihat anak, menantu, cucu hidup rukun satu sama lain, saling memperhatikan dan saling mempedulikan. Dan kita mendambakan orang-orang yang akan selalu ada untuk menjadi sahabat kita di dalam kondisi apapun. Namun kenyataan yang ada di zaman ini, mencari orang yang setia itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, saudara. Namun sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang akan selalu setia dalam hidup kita. Dalam kitab Yesaya 46 ayat yang keempat yang sudah kita baca, kita dapat melihat bagaimana kesetiaan Tuhan itu dinyatakan kepada umatnya. Dari ayat ini kita bisa belajar dan mengetahui dua hal. Yang pertama adalah bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak terbatas. Dalam ayat nas di atas dikatakan bahwa kesetiaan Tuhan membawa kita tetap berada dalam penyertaan dan pelindungannya, tetap berada dalam tangannya dalam kondisi kita seperti apapun. Tuhan berjanji melindungi dan memberkati kita, saudara, tidak saja hingga masa tua, tapi dikatakan semua itu sudah menjadi perhatiannya sejak kita masih di dalam kandungan. Di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, tidak selamanya keadaan terjadi seperti yang kita harapkan. Ada kalanya kita ada dalam kondisi baik, tetapi ada kalanya juga kita berada di dalam keadaan yang buruk. Dalam kondisi buruk, sering kita mulai merasa khawatir. Kita mulai risau ketika orang-orang yang kita harapkan seakan-akan meninggalkan kita. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita, saudara. Dia menjanjikan kasih-Nya yang tidak pernah pudar, sebuah kasih yang akan tetap sama besarnya sejak kita masih berada di dalam kandungan. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan orang akan kemampuan kita boleh berkurang. Namun kasih Tuhan akan selalu ada untuk kita. Kita tidak akan pernah mengalami kekurangan akan hal itu. Tuhan siap memberkati kita hingga masa tua kita. Tuhan siap untuk terus menggendong kita, menanggung, memikul, dan menyelamatkan kita hingga
seluruh rambut memutih sekalipun. Karena Dia tetaplah Tuhan yang sama yang selalu mengasihi kita dengan begitu besar. Yang kedua adalah bahwa setia adalah sifat Tuhan. Saudara, kita hadir dalam dunia yang dipenuhi dengan sikap individualistis dan materialistis. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu diukur berdasarkan materi dan kepentingan. Yang menyebabkan kesetiaan bukan lagi diukur dari pengorbanan, melainkan disertai tendensi tertentu. Dalam Yesaya 46 ayat yang kelima, Tuhan menegaskan di hadapan umat Israel bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dan disamakan dengan siapapun. Sungguh kesetiaan Tuhan itu tidak tertandingi, saudara. Kesetiaan Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan kesetiaan ilah-ilah lain, karena setia adalah sifat Tuhan. Sekalipun kita sering menyakiti hatinya dan mengecewakannya, Tuhan tetap bertanggung jawab atas hidup kita dan tidak pernah mengingkarinya. Itu yang Tuhan janjikan kepada Israel yang saat itu sedang terpuruk akibat ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Kesetiaan Tuhan adalah ketegasan tentang pribadi Allah yang maha setia. Namun perlu kita perhatikan, saudara, secara baik-baik bahwa kesetiaan Tuhan bukan kompromi dengan kedurhakaan dan pemberontakan. Melalui kebenaran ini kita dapat melihat begitu besar kesetiaan Tuhan terhadap kita umatnya. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap kesetiaan Tuhan itu? Tidak ada cara lain selain kita juga harus hidup setia melakukan kehendak Tuhan di segala situasi dan kondisi. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih dan bersyukur buat firman-Mu saat ini. Tuhan, terima kasih buat kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas, bahkan sampai memutih rambut kami. Pemeliharaan Tuhan telah nyatakan bagi kami. Jikalau manusia sering berlaku tidak setia, namun Tuhan yang adalah setia sampai kapanpun bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk semakin setia mengiring Tuhan, bahkan sampai memutih rambut kami. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan dalam segala jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada, berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala malapetaka. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang dipenuhi dengan sukacita surga. Kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini sakit. Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita Tuhan berikan kekuatan, yang berputus asa Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, dan negeri kami. Tuhan memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari kita bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.